Ken, kau lagi ngapain? Lagi main game nih. Bukannya kau udah lulus sekolah, kau nggak kerja? Susah nih cari kerja di pengangguran aku. Nah, teman-teman tahu nggak kalau misalnya pada Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia itu meningkat sebanyak 7,28 orang. Data tersebut diambil dari video berikut. Badan Pusat Statistik merilis data terbaru angka pengangguran di Indonesia Februari 2025 naik 83.000 orang menjadi 7,28 juta orang. Meningkat 1,11% dibandingkan Februari 2024 yang sebanyak 7,2 juta orang, meskipun tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,76%. Data dari BPS atau Badan Pusat Statistika ini menunjukkan bahwa angka tersebut sesuai dengan prediksinya yang dilakukan oleh IMF atau International Monetary Fund. Meskipun persentase pengangguran turun ke 4,76 orang, jumlah orang yang menganggur justru meningkat naik karena angkatan kerja bertambah banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Ada beberapa penyebabnya, seperti banyaknya pekerjaan baru yang muncul di sektor informal dengan gaji yang rendah, sektor formal seperti manufaktur yang malah melakukan PHK kepada karyawan-karyawannya, serta ekonomi yang melambat sehingga perusahaan itu menahan rekrutmen karyawan yang masuk. Ini menyebabkan bahwa banyak orang yang nganggur karena lapangan pekerjaan itu semakin sedikit, dan oleh karena itu orang-orang yang ingin kerja itu terbatas pilihannya. Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja, sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang. Dan dibandingkan dengan Februari 2024 per Februari 2025, jumlah orang yang menganggur meningkat sebanyak sekitar 0,08 juta orang atau sekitar 83.000 orang, yang naik kira-kira 1,11%. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyadari kondisi kenaikan angka pengangguran tersebut. Ia mencatat tingkat pengangguran tertinggi berasal dari usia 19 tahun sampai 24 tahun, yang kebanyakan merupakan lulusan SMK dibandingkan lulusan lainnya. Menurutnya, kondisi ini dilatar belakangi oleh mismatch dari siswa dengan jurusan yang diambil. Menteri Yasirli Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia adalah dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Caranya adalah dengan memperkuat pendidikan yang ada di Indonesia dan melakukan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi, dengan cara itu, para pencari kerja tidak akan hanya paham teori, tetapi juga punya keterampilan yang akan digunakan untuk praktek dan benar-benar dibutuhkan perusahaan. Kalau kualitas SDM naik, peluang kerja akan lebih terbuka luas. Dan bahkan, banyak anak muda yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Oke, untuk menjawab soal nomor 2, yaitu bagaimana bisa sekolah itu mempersiapkan siswanya menghadapi dunia kerja di masa depan. Ada 3 cara, yaitu dengan 1. Integrasi keterampilan abad ke-21. Itu antara lain adalah berpikir secara kritis, skill komunikasi, kolaborasi dari kerja kelompok di sekolahnya, dan kreativitas yang tinggi. Lalu yang kedua adalah keterampilan digital dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi itu mengambil part yang sangat besar di dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya apa sih yang nggak membutuhkan teknologi? Nah, itu bisa dilakukan oleh sekolah untuk mempersiapkan siswanya melalui coding dasar, AI literacy, atau literasi mengenai AI, lalu data handling, serta keamanan digital. Nah, sebenarnya keamanan digital ini adalah suatu sektor yang sangat dibutuhkan oleh
banyak sekali perusahaan besar di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah karakter dan soft skill. Karakter itu sangat berimpact kepada apa yang akan kita kerjakan di masa depan, karena kita harus cerdas di dalam pikiran dan juga dalam perbuatan. Jadi sekolah itu bisa mengajarkan siswanya untuk tetap disiplin, meningkatkan skill kepemimpinan, dan kemampuan untuk beradaptasi kepada situasi-situasi yang akan sangat berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi intinya sekolah itu tidak hanya mengajar secara akademik, tapi juga membekali siswa dengan skill praktis dan mindset pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learners. Menurut kami, sektor yang paling banyak akan mengambil tenaga kerja adalah sektor teknologi, karena sektor teknologi mempunyai banyak kegunaan, bisa membuat energi terbarukan yaitu sangat berharga, karena energi yang tidak bisa terbarukan itu sudah semakin menipis, dan teknologi juga bisa menyediakan perlengkapan otomatis yang bisa membantu sektor-sektor lain seperti sektor pertanian. Jadi jalan satu-satunya adalah bagaimanapun caranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai level optimum. Saya nggak bilang harus 10%, tapi kalau Prabowo menjanjikan 8% dan dia bisa memenuhi itu akan menjadi penyelesaian masalah utama kita di pengangguran. Nah, kalau masalah pengangguran selesai, maka mau tidak mau masalah kemiskinan akan selesai. Orang miskin itu karena tidak berpendapatan, dia tidak berpendapatan karena dia tidak bekerja. Kalau dia diberi pekerjaan, maka dia akan selesai itu masalah kemiskinan. Jadi kalau dia diberi makan siang gratis, belum selesai urusan. Tapi kalau dia diberi pekerjaan, selesai urusan gitu. Jadi penyebab keduanya itu kualitas pertumbuhan yang rendah. Nah, kualitas pertumbuhan yang rendahnya disebabkan oleh sektor yang tumbuh itu ternyata bukan sektor yang menyerap banyak lapangan pekerjaan. Jadi kita harapkan Pak Prabowo tidak hanya membentuk Satgas PHK, tapi dia harus membentuk Satgas, bahkan satuan khusus untuk namanya Satgas Reindustrialisasi.